hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Kita sungguh diberkati Tuhan. Selama 1 minggu ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita boleh hadir kembali di rumah Tuhan, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita nyatakan seluruh rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan pada siang hari ini. Biarlah pada hari ini kita boleh diberkati melalui pujian yang kita naikkan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya Yesus, kita angkat pujian ini berkat kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Siapkan bagi kami Tuhan, rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang indah, rancangan yang dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan pagi hari Tuhan, kami boleh hadir kembali di rumah Tuhan, membawa rasa syukur kami, terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada surga, ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari Tuhan
untuk kembali kami hadir di hadirat Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bahkan terlebih kami mau menyediakan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada siang hari Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini Tuhan boleh hadir di rumah Tuhan, bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan hikmat dan kemampuan yang datang daripada Tuhan sendiri, sehingga kami benar-benar melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Betapa hatiku bertanya
tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya firman yang kita pelajari pada saat pagi hari ini sungguh menguatkan, meneguhkan iman kita agar kita semakin maju di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Engkau berikan untuk kami, sehingga kami boleh hadir beribadah di rumah masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau percayakan untuk kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu, dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang luar biasa bekerja dengan leluasa sehingga kami diberkati, kami diteguhkan, bahkan kami ditegur lewat firman-Mu, agar kami semakin hari semakin lebih lagi hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema
atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah sikap hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini adalah salah satu surat Rasul Petrus yang pertama yang ditujukan kepada orang-orang percaya sebagai pendatang di berbagai kota. Misalnya di Pontos, ada yang ada di Galatia, ada juga yang ada di Kapadokia, ada di Asia Kecil, bahkan ada juga anak Tuhan yang menyebar di Britania. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajar orang-orang percaya pada waktu itu bagaimana mereka bersikap hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa yang lain. Bagaimana sikap hidup orang percaya yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga sikap hidup kita yang baik dan benar di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Sebab kita ini adalah kitab yang terbuka. Bahkan firman Tuhan berkata, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang duniawi. Sehingga lewat sikap hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sikap hidup orang percaya. Sikap hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini, kita menemukan ada 3 ciri-ciri sikap hidup orang percaya. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, ciri yang pertama sikap hidup orang yang percaya adalah dapat menguasai dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan yang ada di perantauan, agar mereka dapat menguasai diri mereka, tetap tenang, agar mereka dapat berdoa. Mungkin pada waktu itu mereka mengalami berbagai tekanan, berbagai himpitan, berbagai tantangan dan lain sebagainya. Tetapi Petrus memberi nasihat kepada mereka agar mereka tetap dapat menguasai diri mereka, tidak terpancing dengan keadaan, tidak marah dengan situasi yang ada. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada mereka, kuasai dirimu, jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Walaupun saat ini situasi di keadaan kita, situasi di lingkungan kita, situasi bangsa kita tidak semakin baik, adakah kita tetap tenang, tetap dapat menguasai diri agar kita dapat berdoa? Itu sebabnya pada pagi hari ini, salah satu ciri umat percaya, salah satu sikap hidup anak-anak Tuhan adalah tetap dapat menguasai diri, tetap tenang agar dapat berdoa dalam situasi apapun juga. Yang kedua, sikap hidup orang percaya, kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ciri yang kedua, sikap hidup orang yang percaya adalah mengasihi sesama yang lain. Hidup mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus memberi nasihat yang luar biasa kepada orang-orang Kristen yang ada di berbagai kota di perantauan, agar sesama anak Tuhan mereka saling mengasihi, saling membangun dan saling menguatkan. Meskipun banyak cobaan, meskipun banyak tantangan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan harus bersatu, harus saling mengasihi, sehingga mereka tetap teguh, tetap berjalan dan mampu menjalani setiap perjalanan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan berkata, kasihilah satu dengan yang lain, sebab kasih dapat menutupi banyak sekali dosa, kata firman Tuhan. Dalam terjemahan yang lain berkata bahwa kasih dapat memberikan kita kemampuan untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih. Karena kasihlah yang dapat memampukan kita untuk memaafkan. Karena kasihlah yang dapat memampukan kita untuk mengampuni. Kasih seperti apakah itu? Tentu kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, yaitu kasih Kristus, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Bapak Ibu Saudaraku, selain mengampuni orang yang bersalah, ternyata bukti dari kasih kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9, yaitu dengan memberi tumpangan kepada orang lain dengan tulus hati, menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain dengan tulus hati. Itulah bentuk dari sebuah kasih yang harus diwujud nyatakan oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin krisis dengan kasih, di tengah dunia yang semakin hari semakin hidup di dalam egosentris, hidup berpusat kepada diri sendiri, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajak kita agar kita senantiasa membangun kasih, memaafkan kesalahan mereka, mengampuni mereka, bahkan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah ciri sikap hidup umat percaya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, ciri hidup umat percaya. Yang pertama tadi, bahwa ciri hidup umat yang percaya adalah dapat menguasai diri, tetap tenang agar dapat berdoa dalam situasi apapun. Yang kedua, mengasihi sesama, memaafkan mereka, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bahkan bentuk kasih adalah memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kasih itu adalah kasih seperti kasih Yesus, kasih agape. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ciri sikap hidup orang percaya. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ciri yang ketiga sikap hidup orang percaya adalah melayani sesama sesuai karunia yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Petrus bukan hanya meminta jemaat pada waktu itu untuk tetap tenang, menguasai diri dan berdoa. Bukan hanya untuk mengasihi sesama mereka. Tetapi ternyata yang ketiga yang Rasul Petrus minta kepada mereka pada waktu itu adalah agar mereka saling melayani satu dengan yang lain, sesuai dengan karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, ada orang yang diberikan karunia untuk berbicara. Dalam terjemahan lain dikatakan diberi karunia untuk berkhotbah. Nah, bagi mereka yang diberikan karunia untuk berbicara atau berkhotbah, hendaklah disampaikan sesuai dengan firman Allah. Dasarnya adalah firman Tuhan. Dasar dari berkhotbah, dasar dari pembicaraan itu adalah firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, karunia yang lain dalam ayat 11 ini adalah melayani. Hendaklah melayani sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan sanggup melayani. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mampu melayani sesama dengan berbagai macam tipe manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Petrus berkata, agar kita dapat melayani sesama dengan berbagai tipe manusia, dengan berbagai tabiat manusia, sikap manusia. Maka Rasul Petrus berkata, gunakanlah
kekuatan dari Allah agar kita mampu melayani sesama dengan baik. Dan apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah dalam ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk menghasilkan buah. Salah satu buah yang kita harus hasilkan adalah hidup untuk melayani sesama. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap kita pasti mendapatkan karunia-karunia dari Tuhan. Mungkin ada karunia untuk berkhotbah, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk mengembalakan dan lain sebagainya itu. Mari kita pergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama, dan untuk kemuliaan bagi nama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah sikap hidup orang percaya. Yang pertama tadi, tetap dapat mengendalikan diri, tetap tenang agar dapat berdoa dalam situasi apapun juga. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan yang ketiga, yang terakhir, sikap orang percaya yang ketiga adalah melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Melayani sesama sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan kepada dunia sikap orang percaya berbeda dengan orang duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari surat Petrus yang pertama, di mana kami harus memiliki sikap hidup orang percaya yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini ya Tuhan, agar kami tetap mengendalikan diri kami, tetap dapat tenang, agar kami dapat berdoa. Biarlah juga kami dapat memiliki kasih, mengasihi sesama kami Tuhan, mengampuni mereka yang menyakiti kami, bahkan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya. Bahkan biarlah kami juga melayani sesuai dengan karunia kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan hari ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka tetap bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kita semua diberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.